Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabarnya teman-teman di pertemanan Facebook Dimas Rasyana. Nah, khususnya di akun pribadi saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Barakallahu fikum. Selamat datang ya untuk teman-teman yang baru datang. Ada Kak Martini dari Kota Singkawang, ada Kak Zuraida dari Rasau ya. Silakan teman-teman, kita akan mulai kelas ini. Jika teman-teman membagikan status ini ke 10 orang yang berbeda, jadi silakan teman-teman tak 10 orang, karena materi kita hari ini adalah materi tentang kalau rezeki nggak akan kemana. Jadi sambil menunggu, karena ini juga baru jam 15.57 di HP saya ya, jadi teman-teman masih bisa mengajak ya, masih bisa mengajak kalau sudah rame dan pastinya minimal 10 orang ya, yang bergabung, maka saya akan memulai kelas di sore hari ini. Silahkan, termasuk teman-teman akun nih, sudah jam 15.85 ya teman-teman ya. Silahkan diinformasikan ke teman-temannya, dibagikan siapa yang pengen diajak nih. 1858 teman-teman lihat ya, ini 1858 ya, sudah 10 orang di jam 15.58. Nah silahkan ajak lagi, selamat datang juga ya Adi Tommy. Mohon maaf kalau di atas kelasnya lagi crowded karena ada anak bayi. Teman-teman, sore ini tuh panas banget, bukan hanya sore kali ya, udah mungkin beberapa hari terakhir ini sudah nggak ada hujan beberapa hari, jadi terasa banget ya panasnya. Mudah-mudahan nih teman-teman tolong di-share juga ke dalam room. Silahkan siapa mau Abi Tommy, Abi Andre, Bunda Lili gitu kan, silahkan share. Baru 7 orang di jam 15.58. Nah dan ada, Masya Allah, ada Khadijah Munzalan, dahsyat, barakallah. Khadijah Munzalan ini teman-teman dari Masjid Pondok Munzalan Mubarokan yang ada di Serdang. Jadi teman-teman, insya Allah di Khadijah Munzalan akan dibangun juga namanya Masjid Ka'bah. Nah teman-teman yang ada di Facebookan Mas Rasyen yang ingin bergabung untuk menjadi bagian dari Masjid Ka'bah, nah yuk kita sama-sama, khususnya ke Family Eye ya, khusus Family Eye yang pengen sama-sama, mari kita bangun Masjid Ka'bah pertama di Kalimantan Barat. Dan ini saja jembatannya udah jadi ya dia, jembatannya udah jadi, bagus banget. Mudah-mudahan Jumat ini atau Jumat depan ya, nah kita bisa apa? Kita bisa makan-makan saprahan di Masjid Ka'bah ya teman-teman. Baru jam 15.59 dan sekarang baru ada 5 orang yang full menonton. Silahkan ajak lagi banyak orang untuk menonton materi di sore hari ini, bukan hanya buat teman-teman sih, tapi juga buat mengingatkan Imas secara pribadi. Oke ya, Imas akan mulai. Sudah ada 12 orang penonton di sore hari ini, 13 masuk di angka 13. Oke teman-teman, materi kita di sore ini adalah lokasinya di Kuburaya, di Pungkur masuk ke dalam, tapi yang bukan Pungkur belokan, tapi Pungkur yang lurus. Jadi materi kita pagi lagi ya, di sore hari ini. Kak Dila Yaman, apa kabar? Kak Nur Alfa, Mama Endang, Kak Endang ya. Nah jadi kalau rezeki nggak kemana, teman-teman pernah dengar nggak? Nah cerita ini adalah cerita lama sekali dan mungkin ini membuat salah satunya buat kita terlupa gitu kan. Nah, membuat kita terlupa. Ada seorang Yahudi yang buta. Nah seorang Yahudi yang buta ini dia tinggalnya di pasar, tepatnya di Madinah. Apa yang terjadi kepada seorang Yahudi itu? Dia tuh sangat membenci sekali yang namanya Muhammad. Dia membenci sekali yang namanya Rasulullah. Apa yang ia lakukan setiap ada orang lewat, ketika seseorang itu menanyakan tentang Muhammad, maka dia bilang, aku sangat benci sama Muhammad. Muhammad itu apalah gitu ya, pokoknya dengan cacing dan maki. Tapi apa yang terjadi teman-teman, di setiap harinya selama Rasulullah hidup, Nabi Muhammad lah orang yang setiap hari membersihkan dirinya, memberikan makanan terenak gitu kan. Dan ketika Rasulullah datang kepada seorang pengemis itu datang dalam keadaan wangi, bukan pengemisnya, Rasulullah itu datang dalam keadaan wangi teman-teman. Jadi menyajikan dirinya dalam keadaan wangi.
dan Rasulullah memberi makan. Nah, apa hikmah dari cerita ini? Ketika Rasulullah meninggal, digantikanlah oleh seorang sahabat menggantikan untuk memberikan makan kepada seorang Yahudi itu. Apakah yang dilakukan seorang Yahudi itu? Yahudi itu bilang kepada mereka gitu kan, kepada yang memberikan selain Rasulullah. Dia bilang seperti ini, aku rasa kau bukanlah orang yang setiap hari memberiku makan, katanya. Orang yang memberiku makan itu orangnya wangi sekali, orangnya teliti sekali, orangnya kurasa ganteng sekali. Kupegang saja, ku ajak bicara, dia menjawab dengan sangat santun. Nah, seperti itu gitu kan. Terus menjawablah seorang sahabat itu kepada seorang pemulung, dan dialah, kalau kamu mau tahu, dialah namanya Muhammad. Langsunglah seorang Yahudi itu terkejut. Kenapa terkejut teman-teman? Orang yang setiap harinya dihina. Jadi ketika Rasulullah memberi dia makan itu, dia tuh lagi menghina Rasulullah gitu. Padahal Rasulullah kasih dia makan, Rasulullah ngasih dia kebaikan. Nah, seperti itulah takaran rezeki teman-teman ya. Mau kita dalam keadaan hutang, mau kita dalam keadaan apapun, kita itu tidak punya hak untuk mencaci maki orang lain. Kita tidak punya hak untuk merusak kehidupan orang lain. Bahkan kita tidak punya hak untuk mengatakan gini, enggak sama sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salam kenal kami saja ya, Rasulullah saja gitu kan, ketika ia ingin berbagi rezeki, maka Rasulullah itu selalu menampilkan keadaan terbaik. Coba teman-teman yang punya bisnis dimanapun berada, apakah teman-teman memperhatikan misalnya minimal ya, ketika ketemu sama klien bisnisnya, teman-teman dalam keadaan wangi, sudah mandi gitu kan, sudah berpakaian yang rapi, sudah gitu kan. Kadang ada orang yang menjemput rezeki teman-teman. Menjemput rezeki itu dalam keadaan hatinya lagi gundah, mikirin banyak hutang gitu kan. Di dalam hatinya lagi nggak tenang karena lagi kelahi sama saudaranya, sama suami atau sama istri atau sama anak, itu lagi nggak akur, sama sahabat lagi nggak akur. Sehingga apa gitu kan, rezeki pun yang pernah disampaikan oleh Gurunda di Munzalan, rezeki itu teman-teman udah ada di langit, mau turun ke bawah itu. Salah satunya cerita sebuah keran ya. Saya ceritakan lagi, ini apakah ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya atau belum, tapi saya mau menyampaikan lagi. Ada sebuah keran dan mangkok teman-teman. Jadi sebuah keran dan mangkok itu, ketika kerannya sudah terisi air, nih keran ya, sudah terisi air seperti ini, maka ada mangkok di bawahnya. Tapi ketika teman-teman gitu kan, teman-teman masih ada buruk sangkanya, teman-teman masih ada iri dengkinya, masih ada dongkolnya, rezeki ini nggak jadi masuk ke dalam mangkok itu, tapi rezekinya apa? Menetes ke bawah lagi, sehingga mangkoknya jadi mangkok yang bocor. Nah, sehingga kalau kita mau katain rezeki itu nggak kemana, rezekinya kemana-mana karena gara-gara kita. Jadi gimana sih caranya agar rezeki kita itu benar cara dapatnya? Maka sejatinya adalah teman-teman harus mengecek dulu sumber keran rezekinya dari mana gitu kan. Nah, kehalalan rezekinya, kebenaran rezekinya, sehingga apa? Sehingga rezekinya nggak bocor dan rezeki itu nggak akan lari kemana. Seperti sama rezeki yang didapatkan oleh seorang yang buta tadi gitu kan. Kalau ketika Rasulullah saja menyajikan makan rezeki untuk dirinya itu adalah yang terbaik, kenapa teman-teman gitu kan sebelum mendapatkan rezeki itu teman-teman memberikan yang terbaik dulu untuk diri sendiri atau untuk keluarga atau untuk siapapun. Tapi Hai Mas, banyak banget kalau saya tuh mau cari rezeki, nah saya tuh dibilangin gini, mau nyaingin keuangan suami ya, nah, kayak gitu. Terus mau nyaingin kakak ya, kayak gitu-gitulah. Jadi saya ini kayak Mas kadang malas mau jualan itu, salah satunya adalah karena ini keluarga-keluarga saya bilang, manalah cocok kau tuh jualan online, manalah cocok kau tuh jualan ini jualan itu, tak ada kau tuh tak ada bakat jualan. Saya kasih tahu, jangan pedulikan orang-orang yang berbicara seperti itu teman-teman. Bisa jadi mereka yang berbicara seperti itu mereka lupa kalau Tuhannya adalah Allah. Karena apa? Karena rezeki bukan mereka yang kasih teman-teman, tapi rezeki itu Allah yang kasih. Makanya selalu jelas, silahkan teman-teman buka di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Nah, silahkan dibuka. Yang punya Quran yang di rumah ya, atau yang punya aplikasi Quran, silahkan buka Al-Baqarah 245. Sudah dibuka? Sudah? Abi Tommy coba buka Al-Baqarah 245 di Tommy. Silahkan Abi Tommy yang baca ya. Nih, saya kamerakan ke belakang ya. Nih Abi Tommy bacakan surah Al-Baqarah ayat 245. Silakan Abi Tommy baca Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Ya. Bertahap dibacanya ya, Bi. Nanti bertahap artinya aja, Bi, biar mudah. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladhi yuqridu Allaha qardan يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه turja'un. Artinya apa, Bi? Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu kembalikan. Insyaallah. Shadaqallahul azim. Nah, Masya Allah teman-teman, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 di barisan pertama. Nah, yang memberi pinjaman kepada Allah. Jadi memberi pinjaman itu dalam arti siapa yang rezekinya yang banyak disedekahkan. Seperti tadi yang Rasulullah lakukan kepada seorang buta tadi, gitu kan. Nah, Rasulullah menaklukkannya dengan dalam keadaan terbaik. Begitu juga kalau kita ingin bersedekah, kita ingin berbuat baik, maka ingin rezekinya juga diberikan Allah berlimpah-limpah, maka teman-teman harus melakukan pinjaman terbaik kepada Allah, gitu kan? Dalam bentuk apa gitu? Menafkahkan harta di jalan Allah. Nah, menafkahkan harta di jalan Allah itu apa aja, Kak Imas? Banyak banget amal soleh yang bisa teman-teman kerjakan. Ada gerakan infak beras yang setiap bulannya 25.000. Ada juga seperti yang dilakukan teman-teman nih kayak Husna HP Ikan di sini bersama suami setiap malam Jumat berbagi makan untuk makan malam Jumat. Sama juga tuh Kak Yuyun yang sering bagi-bagi makanan di setiap malam Jumat. Ya, yang hikmat tadi saya bilang Masjid Ka'bah pertama di Kalimantan Barat bisa, terus ke Palestina juga bisa gitu kan. Terus kemudian ke masjid-masjid terdekat. Teman-teman tuh harus cari amal soleh. Bila ada peluang amal soleh, nah itulah caranya kita melakukan pinjaman dan menafkahkan rezeki terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Allah akan melipat gandakan bayarannya, teman-teman. Nah, dalam bentuk apakah Imas lipat gandakan bayaran? Teman-teman jangan selalu berpikir lipat gandakan bayaran itu selalu dengan uang yang jumlahnya banyak banget, enggak selalu seperti itu. Nah, nikmat hidup, tenang, tidur enak gitu kan. Terus kemudian banyak saudara, banyak sahabat, banyak orang-orang yang ingin berbuat baik kepada kita pun ingin terus berbuat baik kepada orang lain. Itu salah satu bayaran yang dilipat gandakan oleh Allah ya, oleh Allah untuk kita gitu kan. Jadi tidak selalu, waalaikumsalam Kak Lin, tidak selalu dalam bentuk uang. Anak yang sehat, anak yang nggak pernah sakit teman-teman, terus anak-anak yang nggak cerewet, anak-anak yang nggak rewel, itu juga salah satu lipatan ganda bayaran terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau anaknya sehat, istri sehat, suami sehat, orang tua sehat, semua sehat. Nah, itu caranya Allah juga memberikan kebaikan dan bayaran untuk kita ya teman-teman ya. Terus kemudian teman-teman, dan Allah itu bisa menyempitkan rezeki kita. Nah, kalau kita medit, kalau kita pelit gitu kan, contoh di setiap hari itu, bukan hanya contoh ya, itu udah masuk hadis ya, sudah hadis, di setiap hari itu ada 2 orang malaikat. Yang pertama, malaikat yang mengatakan kepada Allah, maka lipat gandakan rezeki orang ini bagi yang berinfak, dan ada juga malaikat yang mengatakan berikan kerugian kepada orang ini. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi bagaimana caranya Kak Imas agar Allah lipat gandakan terus rezeki saya? Nah, teman-teman, ada rezeki jangan lupa untuk berbagi. Teman-teman, ada rezeki jangan lupa untuk selalu diberikan kepada orang-orang terdekat, terutama 8 asbab ya teman-teman ya. Kasih kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Nah, siapa orang terdekat itu teman-teman bisa lihat gitu kan. Jadi kalau punya rezeki yang banyak, lagi tembus proyek, bukan proyek yang ratusan juta, enggak, tembus proyek 10.000 pun misalnya dapat rezeki 10.000, boleh lah teman-teman belikan gorengan gitu kan, enggak masalah. Jadi
memandang sesuatu itu nggak harus yang besar-besar dulu gitu kan, karena rezeki nggak kemana teman-teman, hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Jadi kalau misalnya dalam suatu momen teman-teman bawa uang banyak gitu kan, rencananya cuma pengen beli ini, ternyata beli itu, nah bisa jadi itulah cara Allah pengen mengambil jatah rezeki ya buat kita gitu. Atau kita bawa uang banyak, tiba-tiba uangnya hilang di tengah jalan, bisa jadi itu juga cara Allah mengambil rezeki kita. Tapi jangan pernah membuat kita kecewa sama Allah, enggak. Karena kalau dihitung dari nikmat Allah, misal kita kehilangan uang, contoh ya, saya pernah ditipu saya pernah ditipu beli karpet. Nah, di awal-awal pembelian karpet itu bagus, nggak ada masalah. Nah, di pembelian kedua saya ditipu kurang lebih 7.500.000 gitu ya teman-teman ya. Nah, dan itu 4 bulan sebelum saya menikah di tahun 2016. Nah, 7.500.000 itu lumayan banget karena di situ juga ada modalnya teman saya, ada modal kita semua gitu kan. Jadi apa yang terjadi teman-teman, dan orangnya nggak bisa dihubungi, BBM-nya nggak aktif, nomor HP-nya nggak aktif, Facebook-nya nggak aktif. Oh, saya bilang sama Allah, nggak apa-apa ya Allah, engkau hilangkan jatah 7.500.000 saya, tapi engkau ganti dengan yang paling terbaik. Nah, ternyata 2 bulan setelah kehilangan ya, 2 bulan setelah kehilangan, tertipu beli karpet waktu itu di tahun 2016, Allah kasih saya jodoh. Oh, ternyata balasan Allah tuh kayak gini kalau kita mengikhlaskan sesuatu. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada kehilangan sesuatu atau apa gitu yang masih menjanggal di hati teman-teman dan membuat rezeki teman-teman gak turun dari langit ke bumi. Bisa jadi ada sesuatu yang belum teman-teman ikhlaskan, ada sesuatu yang belum teman-teman yakini bahwa Allah lah pemberi rezeki terbaik. Nah, dan Masya Allah, tabarakallah, saya juga mau ngasih tahu sama teman-teman konsep tentang kalau rezeki nggak kemana. Juga ada cerita dari beberapa teman-teman yang ikutan menabung di akikahku. Nah, khususnya di akikah kepemilikan Pak Andris Darsono ya, di akikahku itu rata-rata yang menabung 6 bulan itu teman-teman, sudah 2 orang 4 bulan saja selesai untuk menabung akikah. Dan saya bilang kalau rezeki nggak kemana, memang harus diniatkan teman-teman. Kalau ibadah itu, rezeki itu kalau diniatkan cepat selesainya. Sama ketika teman-teman hari ini pengen umroh, pengen haji, ayo nabung gitu kan. Pengen punya usaha yang halal, ayo nabung. Pengen punya ini, pengen punya itu, ayo nabung. Nggak selamanya harus minjam terus, nggak selamanya harus hutang terus, tapi pasti ada cara untuk menabung. Dan saya salut buat 2 orang kemarin, dalam waktu 4 bulan sudah bisa. Ini akan ada 1 orang lagi yang baru menabung 3 bulan dan mungkin bisa jadi nih bulan depan 4 bulan juga sudah bisa menyelesaikan tabungan akikahnya. Dan Masya Allah, saya bilang rezeki itu nggak akan kemana teman-teman, tapi harus dicari di mana-mana gitu kan. Nah, teman-teman punya peluang bisnis yang luar biasa. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, sekarang ada TikTok. TikTok itu bisa menghasilkan uang juga ya. Dan saya pun lagi belajar, ada Shopee juga bisa menghasilkan uang. Nah, ada Facebook yang teman-teman miliki. Carilah pekerjaan yang halal dan tidak syubhat, yang baik lagi memudahkan. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga semuanya teman-teman dimanapun berada yang sudah membagikan status ini, yang sudah menonton hingga jam sekarang. Nah, silahkan teman-teman, saya kasih waktu kurang lebih masih ada 15 menit ya, dari jam 4 ya. Ini saya mau lihat masih ada 15 menit, baru jam 16.15 menit saya sudah mengisi sih, masih ada waktu 15 menit. Teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya sekitaran bisnis ya, sekitaran bisnis. Dan sembari saya ngecek, katanya ada yang ngirimin inbox sama saya sambil saya baca. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Salam Padang, Masya Allah, tabarakallah. Dan sore hari ini saya juga akan sedikit berbagi informasi ya. Nah, berbagi informasi ke teman-teman juga. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bertanya sembari menunggu pertanyaan teman-teman. Saya juga akan menjawab. Nih katanya ada inbox masuk ya. Coba saya sambil ngecek inbox masuk. Nah, ada inbox masuk. Kirim ke inbox mana ya? Saya sambil cari ya. Bunda mau tanya, oh
Pertanyaan nggak perlu saya jawab ya Kak di status ini, nanti saya jawab aja secara pribadi ya buat Rumah Herba Tai Bojo. Nanti insya Allah teman-teman silahkan, apa kabarnya Kak Ritma, Kak Ike, terus baru datang Kak Gladys nih, calon distributor nih, ada Om Jito juga nih. Ya teman-teman, saya hanya sedikit mereview, mengingat apa yang terjadi di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah saja bisa memberikan rezeki makanan setiap hari kepada seorang Yahudi yang buta, apalagi kita gitu kan. Memberilah dalam keadaan teman-teman, kalau bisa memberi makanan atau memberi sesuatu kepada orang lain itu harus yang terbaik. Misalnya mau kasih jilbab, kasih lagi jilbab terbaik, jangan jilbab yang udah lusuh-lusuh, kan tak pantas dipakai sama orang. Mau kasih gamis yang terbaik, janganlah gamis yang sudah lusuh-lusuh dikasih ke orang lain. Kecuali kita sudah mengkonfirmasi, Kak ada sedikit koyak nanti dijahit ya, nah dikasih tahu seperti itu. Dan setiap apa yang kita miliki itu ketika kita berikan kepada orang lain dan orang lain senang, terus kemudian orang lain mendoakan, maka teman-teman saksikanlah keajaiban kehidupan dan rezeki yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan ya rezeki itu adalah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada orang-orang yang hari ini gitu kan, orang yang hari ini mau berbagi gitu kan. Ya teman-teman, kadang kita nggak pernah berpikir, aduh gitu kan, nggak ada uang nih hari ini misal gitu. Tapi kita nggak pernah berpikir ternyata ada lagi yang lebih sulit daripada kita. Walaupun nggak ada uang, tapi mudah-mudahan masih ada beras di rumah gitu kan, masih ada telur atau ikan teri. Jadi kayak barang-barang telur, ikan teri, terus kayak udang pepai, bawang goreng, bawang merah, bawang putih, apalagi ya. Pokoknya makanan-makanan yang agak tahan lama gitu kan. Nah ikan asin teman-teman tuh minimal kalau pas ada uang itu boleh di stok teman-teman. Nggak usah banyak lah, cukup lah untuk makannya teman-teman aja. Kenapa harus stok makanan Kak Imas? Nanti kalau misalnya ngerasa udah nggak ada uang, maka bisa makan pakai makan yang udah ada. Nah kalau saya itu kayak gini teman-teman, malahan sekarang saya malah lebih senang kayak makan ikan teri gitu. Lebih senang makan telur kayak gitu, lebih senang masak gitu. Silakan Kak Anja, silakan. Ini silakan teman-teman yang pengen bertanya, Kak Zuraida, Kak Martini, siapa ini? Oh, love you Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Atau Kak Gadis atau Kak Vina yang di Padang pengen tanya-tanya, silakan. Atau sudah memahami materi di sore hari ini, atau saya yang tanya sama teman-teman. Ayo teman-teman, ingin bertanya dan pertanyaan seputar materi kita di sore hari ini. Waktu sisa 10 menit lagi ya. Nih saya lihatin sudah 16:19, berarti sisa 10 menit lagi. Sembari saya mengingatkan teman-teman, oh ya ada promo insyaallah buat new reseller. Assalamualaikum Teh Tuti, sehat Teh, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Jadi ada promo di sore hari ini bagi teman-teman. 30 detik. Hah? Perbedaan kali ini. Jadi teman-teman yang hari ini, bukan hari ini, mulai besok hari ini kan, sore ini sampai besok jam 17.00, bagi teman-teman yang daftar new reseller maka akan dapat gratis 1 eye shop dari kita, dari AI ya. Nah yang new reseller dan out reseller yang lahiran new reseller, nah jadi out reseller yang lahiran new reseller juga akan dapat 1 gratis sabun dari kita. Boleh pilih dari ketujuh jenis sabun yang ada di AI. Nah gratis dari manajemen khusus hari ini sampai sore esok, karena ini udah masuk jam 4:30 ya. Jadi promonya kita update untuk sampai sore besok ya dia, jam 17.00. Siapapun new reseller atau out reseller yang lahiran new reseller dapat gratis 1 sabun. Tinggal pilih mau sabun zaitun, mau sabun bidara, mau sabun green tea, mau sabun spirulina, mau sabun Himalaya, mau sabun gold mix, silahkan pilih. Itu gratis dari manajemen.
gratis dari saya pribadi. Sehat sayang, dirimu juga sehat sampai hari nanti. Amin. Makasih Umi Tuti, sehat ya. Kak Eli sehat. Ayo Kak D. Dan khusus juga untuk new distributor yang belanja 100 botol, nah, akan juga dapat 5 sabun. Selain dari bonus yang kemarin, akan dapat 5 sabun untuk di atas 5 new resellernya. Silahkan pilih mau sabunnya, sabun apa, kita kasih gratis dari manajemen. Hanya 1 hari ini aja ya teman-teman ya, tanggal 10 ke tanggal 11. Terus kemudian khusus distributor yang lahiran new reseller dan belanja 20 botol. Nah, ini off distributor juga akan dapat gratis 1 sabun. Swap, eye swap. Masya Allah. Oke, nggak ada yang bertanya sepertinya ya. Kadang kehabisan ide Kak untuk promo, gimana Kak solusinya? Oh, kalau bisnis teman-teman kehabisan ide, saya kembalinya back to Quran teman-teman. Ini kalau tanya saya, Kak Imas, kalau Kak Imas kehabisan ide untuk bikin konten bisnis, apa yang Kak Imas kerjakan? Saya nyari, saya buka Quran, terus saya baca ta'awuz, baca basmalah, terus saya buka Quran, saya cari ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, saya langsung update. Jadi kalau teman-teman melihat saya lagi update sesuatu pakai ayat Quran, bisa jadi saya lagi mendekatkan diri sama Allah. Jadi saya kontennya pakai ayat Quran itu. Jadi nggak bikin video, nggak lagi bercakap, saya cukup update foto saya bersama, misalnya ini kan saya bisa biogas PAI ya, nah saya ngupdate seperti itu. Ya itu yang saya kerjain. Itu pengen cari, atau saya buka-buka tentang quote-quote. Nah, jadi teman-teman bisa buka ya, teman-teman bisa buka brosur quote tentang bisnis, quote bisnis Rasulullah. Terima kasih Kak. Jadi teman-teman bisa buka quote tentang bisnis syariah Islam. Jadi teman-teman juga bisa buka misalnya di brosur. Hah? Udah terlihat di brosur, tinggal lihat di sini banyak banget. Jadi resep sukses. Ini barang siapa yang memudahkan urusan seorang akan dimudahkan urusannya oleh orang lain. Jadi saya itu seperti itu. Jadi kalau saya udah kehabisan konten, maka saya akan cari di brosur tentang quote bisnis Rasulullah, quote motivasi bisnis syariah ala ulama-ulama gitu kan. Nah, saya lebih cari ke arah-arah muslim seperti itu teman-teman. Sip. Bisa ya Kak Martini ya, banyak banget konten bisa dikerjain Kak. Nggak sulit, cuma kadang itu tadi kitanya seru atau enggak nyari konten. Kak minta minum lagi dong Kak. Kak, oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Masih ada 5 menit terakhir ya. Tuh, masih ada 5 menit terakhir teman-teman. Saya masih menunggu pertanyaan teman-teman. Tanggapan teman-teman, doa saya pakai. Nah, jadi saya itu minumnya air santri teman-teman. Jadi mencari minuman-minuman yang kita beli makanan atau minumannya, keuntungannya itu dilariin untuk pesantren gitu. Nah, itu kan salah satu juga kita menafkahkan rezeki kita di jalan Allah seperti itu teman-teman. Coba deh cara, pasti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tuh jarang suka pakai pipet. Suka langsung pakai kayak gini. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Atau ingin berbagi informasi? Tenang, masih ada 4 menit lagi kebersamaan saya di sore hari ini untuk teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman yang ingin minta. Dan di nomor ini saya pakai HP-nya perusahaan ya, di official ya. Nomor ini banyak banget yang balas WA, nanti bisa disegerakan ya. Sisa waktu 3 menit terakhir teman-teman, apa ada yang mintanya atau mau statement closing saya di hari ini. Jadi
statement closing saya hari ini, rezeki nggak kemana ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman di rumah aja nggak dapat apa-apa, kalau teman-teman nggak pernah promosi nggak akan dapat apa-apa. Teman-teman nggak update video, nggak update foto, nggak update produknya, teman-teman nggak dapat apa-apa. Nggak ada uang yang jatuh dari langit datang ke tangan kita ya, nggak ada. Jadi suami nggak boleh malas cari rezeki, karena rezeki itu harusnya yang lebih upgrade itu yang cari itu suami. Jangan teman-teman yang belum nikah nih, jangan cari suami yang hongkang-hongkang kaki aja di kamar atau main HP sambil merokok. Itu pikirin bener deh, cari yang benar-benar. Karena hari gini kalau cari suami yang hanya sekedar memuaskan nafsu, lebih bagus gak usah. Mendingan cari suami yang mau sama-sama ibadah, mau sama-sama kerja, karena kerja itu adalah ladang ibadah teman-teman. Terus jadilah suami ataupun pria yang bisa menaklukkan diri sendiri. Salah satunya ada apalah, bisa menurunkan ego, nggak mudah marah sama istri, selalu bisa berpikiran positif, berbaik sangka, dan selalu bisa menjaga apa yang ada di mulut dan ada yang di tangan. Tangan tuh kalau kata Gurunda itu dari yang diketik di tangan, nah seperti itu. Terus statement closing yang kedua, teman-teman jadilah istri atau adik atau kakak yang bisa mencari rezeki sendiri. Dalam arti bukan karena kita mau nyanyiin suami, bukan, tapi karena kita mau bantu keluarga besar kita, terutama mau bantu suami, mau bantu adik, mau bantu ponakan, mau bantu kakak. Nah, caranya kita adalah dengan berbisnis. Bisnis apa aja yang penting halal, jangan yang sebuhat. Ingat, bisnis yang halal yang baik itu adalah ketika kita menjaga diri dari riba dan tidak hutang. Tidak riba dan tidak hutang itu membuat kita rezekinya semakin halal, semakin berkah, semakin berlimpah. Kayak itu saya bilang tadi, seperti air keran yang masuk ya, nih, air keran yang masuk ke dalam wadah tapi tidak bocor-bocor, seperti itulah dia. Dan saya pun masih belajar teman-teman. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah sehatkan kita, jauhkan kita dari mara bahaya. Jika ada orang yang benci sama kita, doakan dia. Jika ada orang yang gak suka sama kita, biarkan saja, kalikan nol. Karena apa? Karena rezeki kita, kehidupan kita gak dibayarin kok sama mereka, tapi Allah. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah, karena sejatinya Allah selalu ada untuk kita semua. Barakallahu fikum. Jangan lupa pakai beauty spray AI kemanapun teman-teman pergi. Ini saya udah botol ke-25, segar banget. Nah, tetap setia di pertemanan Imas Resiana, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda. Dan saksikan terus ya konten-konten dari kita. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di Baitullah dan sampai jumpa di Baitul Maqdis. Sisa 0,30 detik. Pesan saya yang terakhir, sampaikan salam cinta saya untuk kedua orang tua teman-teman, terutama untuk ibunya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan beliau pun bisa menikmati rezeki yang teman-teman dapatkan. Ingat ya teman-teman, harus rezeki yang halal dan thayyib ya, berkah ya untuk orang tua kita, agar apa? Kalau bisa nganterin mereka sampai ke Baitullah dan Baitul Maqdis. Barakallahu fikum, sampai jumpa.